Baik, selamat datang kembali pada mata kuliah manajemen kelas. Pada perkuliahan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Baik, langsung saja. Membangun hubungan positif antara guru dengan siswa itu bisa diumpamakan seperti kita menabung pada sebuah celengan. Nah, ketika kita menabung terus-menerus sedikit demi sedikit, maka pada akhirnya kemudian penuh dan kita mendapatkan kepuasan, mendapatkan kesenangan, dan merasa bangga atas penuhnya celengan itu dan kemudian bisa dimanfaatkan, uangnya bisa kita manfaatkan untuk memenuhi memenuhi keperluan sehari-hari. Nah, sama halnya dengan membangun hubungan positif antara guru dengan siswa. Jadi, guru pada hakikatnya mereka memang punya tugas untuk menjadi inisiator atau mereka lah yang aktif untuk membangun hubungan positif dengan siswa. Dan itu dilakukan hari demi hari. Tidak bisa hanya sekali saja, lalu kemudian mengharapkan anak itu dekat dengan kita, tapi dibutuhkan upaya yang sifatnya berkelanjutan atau kita membuat deposit di anak itu, gitu ya. Sehingga ya pertanyaannya apakah saya sudah menabung di piggy bank hari ini atau apakah saya sudah melakukan hal-hal yang dapat membangun hubungan positif dengan anak sehari-harinya gitu. Kalau belum dilakukan pada hari itu, maka lakukanlah. Nah, seperti itu. Jadi, intinya membangun hubungan positif antara guru dan anak itu harus dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan dilakukan secara berkelanjutan. Oke, membangun hubungan positif ini sangat penting dalam manajemen kelas, karena dengan adanya hubungan yang positif, maka akan lebih mudah bagi guru dalam mengelola kelas, mengelola anak-anak untuk belajar, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara membangun hubungan yang positif? Caranya tentu saja dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Baik itu lingkungan yang sifatnya fisik atau lingkungan yang sifatnya emosional. Jadi yang fisik misalnya adalah lingkungan belajar berupa tata letak meja, kemudian ruang kelas, atmosfer di kelas, kemudian udara, cuaca, kemudian perpaduan warna, dan lain sebagainya, yang sudah sempat dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa ada hubungan yang sifatnya emosional, yaitu pada antara guru dengan siswa atau murid, dan antar siswa dengan siswa yang lainnya. Sehingga dalam perkuliahan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana membangun hubungan emosional yang positif antara guru dan siswa. Tidak lagi kita bahas tentang lingkungan fisik berupa ruang kelas ya, tapi lebih kepada interaksi yang terbangun antara guru dan siswa. Nah, jika sudah terbangun atau tercipta lingkungan belajar yang positif ini, hubungan yang positif ini, maka otomatis akan membuat motivasi siswa itu meningkat. Dan pada akhirnya prestasi pun juga meningkat. Namun tentu saja kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua anak akan memiliki prestasi yang meningkat dengan drastis seperti anak-anak yang lain. Karena kenapa? Karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Walaupun kita memberikan perlakuan yang sama, kemudian juga mereka belajarnya dengan porsi yang sama, namun karena kemampuannya berbeda, tentu saja juga hasilnya akan berbeda. Seperti halnya mungkin di perkuliahan sebelumnya saya sudah pernah memberikan perumpamaan antara mobil Fortuner dengan mobil Agia. Sama-sama tujuannya ke Denpasar. Sama-sama berangkat di waktu yang sama. Tapi si Fortuner mungkin bisa sampai lebih cepat dibandingkan Agia dan bisa sampai dengan lancar sekali ketimbang Agia misalnya begitu. Kenapa? Karena cc-nya beda. Fortuner cc-nya 2000 sampai 2500, Agia cuma 1000 katakanlah begitu. Sehingga bagaimana mereka mencapai titik tertentu itu juga berbeda. Di tengah jalan mungkin Agia sempat macet-macet sedikit terus hidup lagi, tapi kalau Fortuner ya lancar-lancar aja. Ya, jadi pada akhirnya sebenarnya semua orang akan mencapai titik itu, ya, tetapi dengan proses yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang berbeda pula, ya. Oke. Kemudian sekarang kita akan bahas secara lebih spesifik lagi bagaimana untuk membangun hubungan yang positif antara guru dengan siswa. Pertama, yaitu mengenal siswa secara personal. Seringkali guru itu
ini adalah skill yang memang sangat sulit untuk dimiliki ya. Sehingga orang yang jago teori pendidikan sebenarnya belum tentu jago praktek dalam pendidikan. Ya, karena hubungan personal itu lebih kepada hati yang bermain di sini. Jadi ketika kita memang betul-betul tulus, ketika kita benar-benar ingin dekat dengan anak, maka itulah sebenarnya yang menjadi magnet kedekatan yang terjadi antara kita dengan anak tersebut. Nah, tapi skill ini atau kemampuan ini tentu saja dapat dilatih ya, dengan bertemu dengan anak setiap hari, dengan belajar dari guru yang lain, dengan terus mendengarkan anak, itu bisa terbangun sensitivitas kita terhadap anak. Ya, jadi kita harus berusaha juga untuk ketika anak berbicara, kita harus berhenti dan mendengar apa yang dia katakan. Jangan hanya sekedar mendengar, oh ya udah gitu, dan tidak menghiraukan apa yang mereka bicarakan. Namun penting kita untuk benar-benar menyimak apa yang mereka bicarakan dan memberikan respon-respon yang sesuai. Seringkali yang terjadi adalah guru sibuk sendiri dengan dirinya, sibuk sendiri dengan pikirannya, sibuk sendiri dengan apa ya materi yang saya harus berikan, atau saya harus ngapain ya nanti, tanpa benar-benar memberikan perhatian secara penuh atau menyimak secara penuh apa yang dikatakan oleh siswa atau anak ya. Kemudian guru juga harus mampu untuk menunjukkan ketertarikan terhadap siswa. Banyak, ya tentu saja guru memiliki preferensi. Setiap orang dewasa mungkin juga memiliki preferensi. Orang tua memiliki preferensi mana anak yang lebih disayang dan lain sebagainya. Namun bukan berarti ketika itu terjadi, kita benar-benar mengabaikan anak yang tidak menjadi favorit kita. Gitu. Tentu saja itu harus kita minimalisir hal-hal seperti itu. Kita harus berusaha untuk menunjukkan ketertarikan terhadap siswa. Karena dengan kita tertarik dengan mereka, kita akan aktif bertanya, kita akan aktif mencari tahu tentang apa kendala yang dialami oleh siswa, kemudian apa yang ada dalam pikiran siswa, sehingga kita otomatis akan lebih memahami apa yang mereka pikirkan. Dan dengan kita memahami apa yang mereka pikirkan, kemudian mereka akan lebih bisa terbuka dengan kita. Karena mereka merasa istilahnya nyambung ngobrol sama kita atau pikiran mereka tuh bisa dimengerti. Sehingga mereka akan mudah dekat dengan kita. Ya, tapi di sini saya bilang tadi ini skill. Tapi tidak hanya skill. Di sini juga butuh kasih sayang. Kalau kita tidak sayang sama mereka, gimana caranya kita bisa menunjukkan sikap-sikap yang tulus, sikap-sikap yang mau mendengarkan, kemudian tertarik. Itu akan sulit sekali. Maka kita harus menumbuhkan rasa sayang kita kepada siswa yang kemudian akan membuat kita menambah skill kita dalam mengerti atau memahami mereka. Oke, kemudian yang kedua, menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Children often judge themselves by the way they think the important people in their lives feel about them. Jadi seringkali anak itu menilai dirinya itu dari bagaimana orang-orang di sekelilingnya menilai dia gitu. Jadi bagaimana orang-orang yang dia percaya atau yang dia rasa penting bagi dia itu berpikir tentang dia. Nah, siapa sih important people ini atau significant others ini? Yaitu adalah orang-orang terdekat, misalnya orang tua, kemudian saudara kandung, ya, atau bagaimana dengan teman sejawat atau teman peer groupnya mereka, teman-teman mereka. Bisa jadi mungkin mereka ada beberapa sahabat yang mereka sangat dekat. Itu mereka anggap sebagai orang-orang penting dalam hidup mereka. Jadi apa kata mereka itu sangat penting, sangat menentukan bagaimana mereka memandang dirinya. Nah, sehingga ketika orang tua misalnya mengatakan bahwa si anak nakal, kemudian jelek seperti itu, maka itulah yang akan menjadi konsep dirinya, yang kemudian akan mempengaruhi kepercayaan dirinya, baik pada saat ini maupun pada saat dia tumbuh dewasa nanti. Ya, jadi tolong sebagai orang tua maupun guru itu harus hati-hati ketika kita ingin memberikan label terhadap anak. Nah, tentu saja guru dalam hal ini adalah orang yang penting bagi mereka. Seringkali kalau kita lihat ya, orang tua menganggap bahwa mereka nggak bisa memberitahu anaknya, tapi kalau gurunya ngasih tahu mereka bakal nurut. Nah, kenapa? Itu karena guru juga adalah orang yang penting bagi mereka. Dan bagi mereka guru itu memiliki sosok yang lebih istilahnya lebih tegas
sehingga mereka lebih mau nurut pada guru. Ya, sehingga guru pun juga harus hati-hati dalam memberikan label kepada siswa. Bahkan jangan sampai memberikan label. Kita berikanlah suatu penguatan dengan cara-cara yang lain, bukan dengan melabeling anak-anak. Ya. Yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan keinginan dan harapan secara jelas. Nah, di sini guru penting memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Guru perlu mengatakan atau mengungkapkan keinginan dia atau harapan-harapan dia terhadap si anak. Sehingga anak juga bisa bekerja sama untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu. Tentu di sini, dalam hal itu, guru perlu memperlakukan siswa secara adil dan konsisten. Adil maksudnya adalah ketika siswa A memperoleh adil adalah ketika apa yang mereka lakukan itu diberikan respon yang sesuai oleh guru atau orang-orang sekelilingnya. Jadi ketika dia memang menunjukkan sikap yang positif, maka tentu dia pantas menerima penghargaan, baik itu berupa pujian maupun token-token atau bintang-bintang yang sudah kita susun di kelas, kita rancang di kelas. Dan konsisten tentu saja. Konsisten itu artinya adalah ketika kita bilang jangan duduk di meja atau ya duduk di meja itu tidak baik, maka itu harus kita gaungkan selalu, dan ketika melihat perbuatan itu maka kita harus menegur. Dan kita pun sendiri sebagai guru itu perlu untuk tidak melakukan hal itu atau tidak duduk di atas meja, sehingga kita konsisten. Kita mengharapkan anak untuk melakukan suatu tindakan tertentu, kita pun bisa memberikan contoh tersebut gitu. Jangan sampai kita malah duduk di atas meja, sehingga anak akan bingung dan anak akan berpikir, oh dia aja boleh, kenapa saya enggak? Seperti itu. Ya, tidak semua berjalan sesuai rencana. Guru harus bisa adaptif dan fleksibel. Seringkali guru itu terlalu fokus berpikir pada apa materi yang telah dia rancang, apa aktivitas yang telah dia rancang untuk dia lakukan di kelas. Namun tentu saja kondisi di kelas itu tidak selalu seperti itu. Ada gangguan-gangguan, ada hambatan-hambatan yang berasal dari kenakalan anak, atau kondisi lain yang memang menyebabkan adanya distraksi di dalam kelas. Nah, sehingga di sini guru dituntut untuk bisa adaptif dan fleksibel. Jangan terlalu fokus pada rencana awal gitu. Tentu guru harus cerdas nih. Kira-kira kalau kondisinya begini, saya harus mengubahnya gimana ya? Saya harus gimanain nih anak? Saya harus gimanain kelasnya? Karena gaduh banget gitu misalnya. Seperti itu. Jadi, di sini perlu adaptif dan fleksibel. Guru juga perlu secara rutin mengevaluasi dan melakukan refleksi terhadap pembelajarannya dan menyesuaikan dengan kondisi di kelas. Ya. Jadi, ketika misalnya pada saat guru menjelaskan sesuatu dengan metode tertentu, kemudian ternyata anak-anak kurang bisa menangkap, dan sepertinya anak-anak kurang puas dengan itu, maka perlu melakukan evaluasi dan refleksi lagi. Oh, kira-kira kayak mungkin di pembelajaran berikutnya saya tidak bisa menerapkan metode ini. Atau saya tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa ini, karena ternyata sulit sekali dimengerti oleh anak. Misalnya seperti itu. Jadi tentu harus dikomunikasikan dengan jelas, kita harus tahu bagaimana harapan anak, anak juga harus tahu harapan kita, dan kita harus secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Baik, kemudian let them see that you are human. Jadi di sini adalah biarkan mereka tahu bahwa kita sebagai pendidik adalah manusia. Saat kita salah, maka mereka pun juga harus tahu bahwa kita salah. Sehingga itu memberikan pemahaman pada mereka bahwa ketika mereka salah, mereka juga harus berani untuk mengakui kesalahannya. Ya, jadi manusia pada dasarnya memang membuat kesalahan, dan anak-anak itu harus belajar bagaimana menerima dan mengoreksi kesalahan tersebut. Ya, mulai dari awal bagaimana dia mengenali masalah dan belajar dari sana. Kemudian mengakui kesalahannya. Jadi ketika dia tahu dia punya salah, lalu dia mau ngaku atau enggak. Ya, dan belajar meminta maaf jika memang pada akhirnya dia memiliki kesalahan. Dan kemudian yang terakhir bekerja lebih giat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika dia sudah meminta maaf, lalu kemudian tindak lanjutnya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Nah, budaya seperti ini sangat penting untuk dibangun. Jadi kita tidak hanya
menuntut anak untuk mengakui kesalahannya, kemudian meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Namun guru pun juga harus menunjukkan sikap-sikap seperti itu, sehingga anak belajar dari guru bagaimana mengakui kesalahan, berani berdiri untuk sesuatu yang sudah dia lakukan dan lain sebagainya. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata-kata positif. Dalam menggunakan kata-kata positif, tentunya yang harus diperhatikan adalah guru sebaiknya menyebutkan perilaku spesifik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Jadi, kita harus mengacu pada sikap yang spesifik. Kalau kita ingin anak melakukan sesuatu, maka katakanlah secara spesifik, jelas. Kalau kita lihat misalnya ada 2 kalimat di sini, hentikan itu. Kemudian yang di bawahnya adalah taruh guntingmu dan perhatikan gambar di depan. Tentu saja kalau kita lihat di sini, yang lebih efektif dan spesifik itu adalah kalimat yang nomor 2. Taruh guntingmu dan perhatikan gambar di depan. Jadi anak sudah tahu ketika dia harus selesai melakukan hal-hal yang tidak perlu itu, lalu dia harus menaruh guntingnya dan memperhatikan ke depan. Jadi anak jelas tahu apa yang diharapkan oleh guru terhadap dia. Kemudian di akhir, guru bisa mengatakan kata-kata positif yang dapat meningkatkan semangat siswa. Misalnya, ibu peduli akan pendidikanmu dan ibu ingin kamu belajar dari apa yang kamu ketahui untuk bekalmu nanti. Ya, jadi menghindari kata-kata jangan atau hal-hal yang negatif yang dia lakukan, namun fokus pada hal-hal yang positif dan harapan-harapan terhadap si anak ini, sehingga dia tahu pada akhirnya dia sadar, oh dia harus melakukan apa. Seperti itu ya. Nah, ini ada jenis kata-kata yang negatif. Yang pertama disebut dengan commanding. Commanding adalah ketika kita memerintahkan anak pergi ke sana dan duduk. Jadi itu tergolong negatif. Kalau bisa, jangan langsung seperti itu gitu. Mungkin kita bisa perhalus dengan cara Rika, seperti itu. Rika, di sini sedang ada bla bla bla. Kalau kamu di sini, nanti kamu mengganggu yang lain. Kamu di sana aja dulu dan duduk dulu, nanti ibu akan ke sana. Ya, jadi seperti itu. Artinya kata-katanya diperhalus, kemudian dibuat tegas, namun juga cukup halus untuk anak. Jadi tidak memerintah seperti itu. Kemudian yang kedua forbidding. Forbidding itu melarang-larang, ya, dengan nada yang tinggi gitu. Seperti hentikan itu, jangan sentuh itu, jangan melakukannya seperti itu. Nah, seperti contoh yang tadi, jadi itu kurang jelas gitu. Apa sebenarnya seperti itu tuh apa gitu. Jangan sentuh itu tuh apa gitu. Jadi perlu diberikan keterangan lagi gitu. Jangan sentuh meja itu gitu misalnya. Atau mungkin bukan kata jangan ya. Kalau kamu sentuh meja itu, maka atau misalnya mejanya baru dicat ya. Meja itu baru dicat. Kalau kamu sentuh mejanya, nanti tangannya basah, nanti tangannya warna merah, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan kata-kata yang lain dengan nada-nada yang cenderung tegas, namun juga tidak sifatnya memerintah seperti commanding yang tadi. Kemudian criticizing. Criticizing ketika anak melakukan sesuatu, kita berusaha mengkomentari apa yang dilakukan anak. Namun negatif ininya, komennya. Jadi kamu seperti seolah sudah yakin gitu atau sudah pasti bahwa kamu akan merusaknya. Nah, itu akan berdampak kurang baik bagi tidak hanya bagi komunikasi antara guru dan anak, tapi juga bagi self esteem dia atau kepercayaan diri dia dalam melakukan tugas-tugas yang diminta. Kemudian selanjutnya belittling. Jadi melihat mengkerdilkan si anak ya. Kapan kamu akan melakukannya dengan benar? Kapan kamu akan belajar melakukannya seperti yang ibu mau? Jadi ini seperti terkesan merendahkan anak atau melihat mengkerdilkan anak dan seperti istilahnya menaruh seperti harapan guru itu tidak akan tercapai di anak sepertinya. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut keluar dari kata-kata seorang guru. Kemudian selanjutnya adalah threatening. Threatening itu contohnya, ibu akan kirim kamu ke ruang kepala sekolah. Kamu akan mengalami masalah besar. Threatening itu sifatnya mengancam. Jadi memberikan suatu warning kepada anak dengan cara mengancam-mengancam. Kalau kamu begini,
ibu akan bawa ke ruang kepala sekolah. Kalau kamu begini, ibu akan laporkan kamu kepada ibumu, seperti itu. Maka sebenarnya hal-hal seperti ini kurang baik gitu ya. Ya, jadi tolong dihindari. Kemudian yang terakhir adalah unreasonable punishment. Unreasonable punishment ini adalah hukuman yang tidak beralasan. Misalnya dia melakukan sesuatu ya hanya sekedar ya mungkin nyolek-nyolek temennya di sebelahnya. Kemudian hukumannya kamu akan berdiri di depan seharian. Ibu akan skors kamu selama seminggu. Jadi hukuman yang diberikan itu tidak sebanding dengan perilaku mereka, padahal hanya colek-colek temennya di sebelah gitu ya. Mungkin juga dia ingin minta penghapus atau apa mungkin. Tapi hukuman yang diberikan itu jauh lebih besar dan tidak masuk akal dibandingkan dengan perilaku yang dia lakukan. Nah, area-area dalam kita istilahnya membangun hubungan positif dengan anak, saya memberikan beberapa contoh area. Misalnya di sini area akademik yaitu area belajar di kelas lah ya. Jadi yang positif itu misalnya menjelaskan dengan sabar kepada siswa yang terlambat memahami pelajaran. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dan kecepatan berpikir yang sama, kecepatan menangkap yang sama. Sehingga guru pun harus istilahnya peka mana kira-kira anak yang mungkin agak lebih lambat dibandingkan yang lain, sehingga memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak itu. Kemudian negatif, kalau yang negatif adalah menyindir siswa yang terlambat paham. Jadi ya mungkin ini tanpa disadari ya, kadang-kadang guru berpikir melakukan tindakan-tindakan menyindir kepada siswa. Ya ini kan kamu kan pinter, nggak seperti si B gitu misalnya. Jadi seperti itu kan itu agak kurang bagus juga untuk anak. Kemudian yang kedua area manajerial, jadi dalam hal pengelolaan di dalam kelas. Salah satu contohnya adalah tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada siswa yang telah membantu siapapun di kelas. Jadi seperti dalam pembelajaran kooperatif yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran di kelas itu juga perlu dibangun sikap saling tolong-menolong di antara anak. Yaitu ketika anak yang satu belum bisa memahami pelajaran atau belum bisa melakukan suatu aktivitas tertentu, maka anak yang lain diharapkan untuk membantu mereka. Dan ketika mereka mau membantu sesama temannya, maka perlu diberikan apresiasi, baik berupa senyuman, baik berupa pujian, dan ucapan terima kasih. Kemudian hal-hal yang negatif yang mungkin dilakukan guru adalah menyalahkan siswa, apalagi orangnya yang dijadikan target. Jadi menyalahkan siswa dengan memberikan label kepada siswa tersebut. Jadi tidak memberikan suatu penjelasan perilaku mana yang salah gitu. Atau perilaku mana yang perlu diperbaiki. Namun lebih kepada kamu salah, kamu nggak benar nih gitu. Ya. Kemudian area di sosial ya, jadi hubungan atau interaksi guru dengan siswa. Salah satu contoh positifnya adalah mengobrol dengan siswa saat baru masuk kelas. Misalnya bertanya libur weekend kemarin apa aja kegiatannya. Nah, untuk menjalin hubungan kedekatan dengan siswa tentu kita juga perlu berbicara tentang hal-hal yang sifatnya di luar konteks akademik sehingga anak merasa bahwa oh guru ini perhatian sama saya. Oh guru ini peduli juga saya liburan kemarin ngapain seperti itu. Jadi perlu mengobrol hal-hal yang mungkin di luar dari apa yang dibelajarkan di kelas sehingga anak merasa diperhatikan. Kemudian hal negatif yang mungkin dilakukan adalah meremehkan atau mengabaikan hobi atau kesukaan siswa. Jadi guru juga perlu memperhatikan apa hobi siswa, kemudian apa yang disukai mereka. Jadi jangan meremehkan. Misalnya mereka suka melakukan suatu hal, lalu kemudian menurut guru itu gampang banget, jadi kayak meremehkannya, udah buat apa sih gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Kemudian expectation atau harapan, contoh positifnya adalah fokus pada kualitas positif di siswa. Ya, jadi di sini guru perlu memiliki pengetahuan terhadap hal-hal yang bisa dilakukan oleh siswa dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh siswa atau belum bisa dilakukan oleh siswa. Sehingga guru pada dasarnya dia harusnya lebih banyak fokus pada kualitas positif di siswa dan memiliki harapan-harapan yang relevan dengan kualitas yang dimiliki oleh siswa.
Dan kemudian hal negatif yang mungkin terjadi adalah guru memiliki harapan yang rendah dan fokus pada hal-hal negatif dari siswa. Karena dia memiliki optimisme yang rendah, kemudian cenderung meng-underestimate siswanya, bahwa dia merasa siswanya tidak bisa, kemudian tidak kompeten, dan lain sebagainya, sehingga dia memiliki harapan yang rendah dan hanya fokus pada hal-hal negatif yang bisa dilakukan oleh siswa, tanpa meng-acknowledge hal-hal positif yang mungkin bahkan lebih banyak dibandingkan hal-hal negatifnya. Kemudian area home, school, dan community. Contoh positifnya adalah mengobrol dengan orang tua siswa untuk mencari tahu latar belakang. Jadi tentu pemahaman guru terhadap siswa itu penting, latar belakang siswa, seperti tadi hobinya, misalnya kesukaannya, kemudian bagaimana pola asuh orang tuanya, dan itu bisa diperoleh dari interaksi dengan orang tua siswa. Sehingga guru memang perlu berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mengetahui lebih lanjut tentang background dari siswa tersebut. Kemudian negatifnya adalah tidak tertarik pada background siswa, ya, jadi mengabaikan dan tidak peduli gitu ya. Kemudian individual, di sini contoh positifnya adalah tertarik mendalami siswa lebih jauh dan mengakui keberadaannya sebagai individu. Misalnya, menyebut nama siswa ketika masuk kelas, memberi pengakuan atas usaha mereka. Jadi di sini seperti misalnya kalau sederhananya kita ke sebuah restoran, kemudian ada seorang waiter atau waitress yang menawarkan menu ke kita. Lalu jika kita menyebut nama mereka, misalnya terima kasih Mbak Nia, misalnya begitu, itu nilainya beda sekali dengan ketika kita hanya mengatakan terima kasih Mbak. Namun ketika kita menyebutkan namanya, maka itu si orang tersebut, si Mbak Nia itu, akan merasa, oh saya dihargai, oh saya diingat, atau oh orang ini betul-betul menganggap saya juga human gitu loh, atau manusia. Sehingga penyebutan nama siswa itu sangat penting. Memang menyebutkan nama, mengingat nama siswa itu tidak mudah, apalagi kita mengajar di banyak kelas. Namun perlu dilakukan usaha-usaha oleh guru untuk menghafalkan nama siswa sehingga kita bisa istilahnya berkomunikasi dengan lebih efektif. Dan juga memberikan pengakuan atas usaha anak, ya betul. Jadi apapun usaha yang dilakukan yang sifatnya individual itu perlu di acknowledge atau perlu kemudian diakui ya, diakui. Kemudian hal negatif yang mungkin dilakukan oleh guru adalah hanya melihat kelas sebagai sebuah kelompok dan mengabaikan individu. Nah ini berkaitan dengan pembelajaran kooperatif yang kita bahas sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran kooperatif sekalipun, kita tidak bisa mengabaikan peran individual dari siswa. Karena jangan sampai nanti ketika kita mengabaikan peran individual, itu membuat mereka merasa mereka tidak bisa melakukan hal tersebut gitu. Karena ya baru berkelompok baru bisa, baru berkelompok baru kemudian diakui atau dipuji oleh guru. Namun usaha yang dilakukan siswa secara individual di sini juga diperlukan untuk menambah motivasi, menambah kepercayaan diri, dan membuat siswa itu merasa punya tanggung jawab atau punya peran di antara teman-temannya atau untuk kelasnya, seperti itu. Baik, mungkin akan ada banyak sekali contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Jadi untuk di rumah mungkin silahkan coba sebutkan contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan guru dan siswa dalam kaitannya untuk membangun hubungan positif. Selain contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Akan ada banyak sekali, namun tentu saja kita memberikan contoh-contoh itu tetap dalam koridor prinsip-prinsip bagaimana membangun hubungan yang positif. Misalnya jangan memerintah. Jadi mungkin bisa diberikan contoh apa kalimat tidak memerintah yang mungkin bisa diaplikasikan oleh guru kepada siswa, seperti itu ya. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ada hal yang bisa kalian pelajari dari kuliah kali ini.